Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Ananda, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Maria Ulfa atau biasa disebut dengan Bu Ulfa. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian akan dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kalian mengingat konsep pecahan. Dan yang kedua, mengamati gambar pecahan. Yang ketiga, kalian menjumlahkan dengan penyebut yang sama. Yang keempat, menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, apakah kamu mengingat bilangan pecahan? Mari kita ingat ya, teman-teman. Yang pertama, mengingat konsep pecahan. Kalian sudah pernah belajar tentang materi pecahan di kelas 4. Coba kita ingat bersama materi tersebut. Materi itu akan membantumu untuk mempelajari materi pecahan di kelas 5. Yuk kita lanjut. Apa itu bilangan pecahan? Nah, bilangan terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh bilangan bulat adalah 1, 2, 3, 1000, 700, 1 juta, dan seterusnya. Nah, contoh bilangan pecahan misalnya 1/2, 3/4, 6/8, 12/20, dan seterusnya. Yang kedua, mengamati gambar pecahan. Kita simak yuk. Nah, teman-teman, di situ ada gambar pizza. Bagaimana? Apakah teman-teman juga suka pizza? Coba ayo kita amati pizza itu. Pizza itu berbentuk apa, teman-teman? Bentuknya adalah lingkaran. Betul, teman-teman pintar ya. Nah, ada sebuah pizza. Pizza ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Kemudian diambil satu bagian oleh ayah. Coba teman-teman perhatikan ya. Pizza ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang masing-masing bagiannya sama besar. Kita hitung bersama ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jumlahnya ada 8 potong. Nah, kemudian ayah mengambil pizza satu bagian. Jika ditulis menjadi pecahan akan sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, seluruh bagian pizza. Seluruh bagian pizza tadi ada 8 bagian, maka ditulis 8/8. Yang diambil ayah adalah satu bagian, maka pada pembilangnya kita tulis 1/8. Yang di bawah ini disebut penyebut. Penyebut ini adalah jumlah dari seluruh bagian. Kemudian pizza yang tersisa adalah 7/8 karena yang tidak diambil ayah masih 7 bagian. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah ingat? Coba kamu tuliskan pecahan yang sesuai.
Nah, ini ada lingkaran ya teman-teman. Lingkaran ini ada dua warna yang berbeda karena dibagi dua. Nah, coba di situ ada tanda panah ya teman-teman. Yang ditunjuk tanda panah itu jika ditulis menjadi pecahan akan menjadi 1/2. Dibaca 1/2. Contoh lagi teman-teman. Nah, ada lingkaran. Lingkaran ini terbagi menjadi 4 bagian. Lihatlah, yang ditunjuk oleh tanda panah adalah berapa bagian? 3 bagian. Jika ditulis pecahan 3/4. Dibaca 3/4. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Apakah teman-teman sudah ingat? Kita lanjut. Yang ketiga, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ini sudah teman-teman pelajari ya di kelas 4, menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Teman-teman, mari kita menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa lingkaran, di mana setiap lingkaran masing-masing dibagi menjadi 12 bagian. Namun, di sini masing-masing yang berwarna biru bagiannya berbeda. Coba kita hitung pada lingkaran yang pertama. Pada lingkaran yang pertama yang berwarna biru ada 8 bagian. Maka kita tulis menjadi pecahan 8/12. Ditambah lingkaran yang kedua yang berwarna biru ada 3 bagian. Maka kita tulis menjadi pecahan 3/12 bagian. Sama dengan, nah teman-teman, apabila penambahan pecahan dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu menambahkan bilangan yang ada di atas saja, atau kita sebut dengan pembilang. Kita tambahkan pembilangnya saja, maka 8 ditambah 3 hasilnya akan menjadi 11. Kemudian penyebutnya akan tetap sama. Ketika penjumlahan pecahan penyebut yang sama, penyebutnya tidak dijumlah ya teman-teman. Maka lingkarannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Yang berwarna biru menjadi 11 bagian. Bagaimana? Sudah paham teman-teman? Kemudian contoh berikutnya. 2/5 ditambah 4/5. Nah, di sini penyebutnya juga sama ya teman-teman. Maka yang perlu kita tambahkan hanyalah angka yang di atas atau angka pembilang. 2 ditambah 4 menjadi 2 ditambah 4/5. Penyebutnya tidak perlu dijumlah. Sama dengan 2 tambah 4, 6/5. Karena pembilangnya menjadi lebih besar daripada penyebut, maka harus kita sederhanakan. 6/5 disederhanakan menjadi 1/5. Dari manakah 1 ini? 1 ini adalah hasil bagi 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian sisa 1/5. 1/6 ditambah 2/6. Maka akan menjadi 1 ditambah 2/6. 1 ditambah 2, 3/6. Bisa disederhanakan ya teman-teman. 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Karena masing-masing pembilang dan penyebut bisa dibagi 3. Nah, masuk ke bagian 4, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda.
Apakah kamu masih ingat KPK, teman-teman? Apakah itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK ini juga kalian sudah pelajari di kelas 4. Nah, karena KPK sudah dipelajari di kelas 4, mari kita ingat kembali. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 15. Jawab dengan cara faktorisasi prima. 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, maka jika dituliskan untuk menjadi KPK seperti ini faktorisasinya. 8 faktorisasinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Di manakah dari hasil manakah 2 kali 2 kali 2 ini? Bilangan faktorisasi dari KPK yang sebelah kiri. Kemudian 15 adalah faktorisasinya 3 dikali 5. Maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. KPK dari 8 dan 15 adalah 120. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, apa yang bisa kamu simpulkan mengenai KPK dan penjumlahan pecahan? Ada hubungannya ya teman-teman? Nah, contoh 3/5 ditambah 4/6. Nah, perhatikan teman-teman. 3/5 akan dikalikan silang dengan 6. 3 kali 6, 5 kali 6. 4/6 akan dikali silang dengan 5. 4 kali 5 per 6 kali 5. Sama dengan 3 kali 6, 18. 5 kali 6, 30. 4 kali 5, 20. 6 kali 5, 30. 18 ditambah 20 menjadi 38 per 30. 38 dibagi 30 hasilnya 1, sisa 8 per 30. Nah, perhatikan penyebut 5 dan 6 menjadi 30. Di sini 5, di sini 6, kemudian disamakan penyebutnya menjadi 30. Nah, kenapa kita ambil angka 30? Itu dari mana teman-teman? Nah, ternyata untuk menyamakan penyebut bisa dengan cara menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya ya teman-teman. 5 dan 6 masing-masing penyebutnya jika dicari KPK-nya hasilnya adalah 30. Itulah mengapa kalian harus mengingat materi KPK di kelas 4 supaya mempermudah kalian mengerjakan soal pecahan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ayo kita simpulkan. Pecahan dengan penyebut yang sama, maka hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Kemudian, pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Pada pembelajaran kali ini, kalian menyamakan penyebutnya bisa dengan cara mencari KPK keduanya. Nah, teman-teman, hari ini kalian telah belajar ya. Terima kasih atas kesungguhan hati kalian. Nah, hari ini apa yang telah kalian pelajari ya? Mari kita ingat. Yang pertama adalah konsep pecahan.
Yang kedua adalah menulis pecahan sesuai gambar. Yang ketiga adalah menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang keempat, menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Supaya kamu benar-benar memahami materi ini, sebaiknya banyak-banyak berlatih ya teman-teman. Kemudian catat hal-hal penting di buku catatan supaya dapat kamu baca kembali jika kamu merasa belum paham ataupun kamu bisa buka kembali di lain waktu. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi dengan Bu Ulfa. Kita di pertemuan berikutnya akan belajar lebih dalam lagi mengenai penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Terima kasih dari Bu Ulfa atas atensi kalian. Kemudian mohon maaf apabila yang disampaikan Bu Ulfa ada yang kurang berkenan. Sekian dari Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.